Sorry ass DJ. Jin Luo Tiandi, dikendalikan oleh jutaan dewa sejati, dapat membunuh sekelompok dewa sejati yang hampa dengan satu pemboman. Harta karun mekanis kolektif yang dimanipulasi oleh 3.000 dewa sejati Void dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempur ratusan ribu atau bahkan jutaan dewa sejati Void normal. Sebuah pemboman. Diam, serangan bersama dari dewa sejati Void dari kuil 10.000 binatang menghilang seperti gelembung, dan itu tidak bisa menghentikan serangan gabungan sama sekali. Setelah menyerang puluhan ribu dewa sejati Void, semuanya langsung menghilang menjadi abu. Hanya beberapa harta dari tingkat dewa sejati abadi yang tersisa. Harta di bawah dewa sejati abadi dimusnahkan bersama dengan dewa sejati Void. Dewa sejati dan penguasa alam semesta yang terpengaruh oleh sisi banyak mati. Tidak ada satupun prajurit di kehampaan ini. Ini hanyalah satu area kecil dari medan perang tempat puluhan miliar prajurit bertarung. Setelah cahaya putih di antara orang-orang di kejauhan, kekosongan di sini kosong. Tidak ada yang tahu bahwa dewa sejati Void dari Kam Kuil 10.000 binatang telah dihancurkan. Luo Feng juga dikejutkan oleh kekuatan harta mekanik kolektif. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan sampah Luo Feng. Hanya bisa dibangkitkan dengan darah sungai mayat hidup. Meskipun puluhan ribu dewa sejati Void dihancurkan. Namun, pertempuran terus berlanjut. Kekuatan tempur Trugat Void itu penting. Namun, itu bukan yang paling menentukan. Dikatakan bahwa penyatuan 1.000 dewa sejati akan mampu melawan dewa-dewa sejati dari kehampaan. 10 juta dewa sejati juga sebanding dengan 10.000 dewa sejati yang kosong. Ada hampir 100 juta dewa sejati di kedua sisi dalam pertempuran yang menentukan ini. Penguasa puluhan ribu hukum menggunakan hukum kesatuan untuk bersatu dan membunuh, dan setiap dewa sejati harus melarikan diri karena malu. Dan penguasa alam semesta memiliki puluhan miliar. Situasi pertempuran berubah dengan cepat, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuil 10.000 binatang akan gagal karena kurangnya puluhan ribu dewa sejati. Peran para petarung bawah juga sangat besar. Situasi saat ini sangat kacau. Para prajurit di kedua belah pihak telah bergegas ke kamp lokal untuk membunuh. Anda tidak bisa hanya membombardir dengan harta mekanik massal. 3.000 dewa sejati kekosongan yang dipimpin oleh Penatua Huanyan hanya dapat menemukan tim dewa sejati kekosongan musuh, atau tim dewa sejati abadi. Luo Feng tahu bahwa masih banyak anggota tim 1.000 orang dari dewa kekosongan sejati. Dewa sejati yang kekal pada dasarnya bertindak sendiri-sendiri dan jarang berkumpul. Faktanya, kedua belah pihak memiliki beberapa harta mekanik kelompok yang dapat dikendalikan oleh 100 dewa sejati seperti Jiu. Bagaimanapun, ini adalah benua asal, semuanya tersedia, semuanya dapat digunakan, dan tidak ada batasan. Bahkan jika harta itu ditukar dengan kerajaan Tuhan yang kuat, selama jumlah harta itu cukup, itu bisa ditukar. Penatua Huanyan dan kelompok harta karun mekanis mereka terus-menerus mencari tim beranggotakan 1.000 orang dari dewa sejati Void. Bahkan jika orang lain melihatnya dan tidak tahu seberapa kuatnya itu, mereka tidak akan terkejut. Pertempuran berlanjut. Mayat penguasa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dewa sejati jatuh dari langit. Tuhan semesta adalah yang tercepat untuk mati. Serangan kelompok acak dapat membunuh sejumlah besar penguasa alam semesta. Tuhan yang benar lebih baik, tetapi banyak orang telah jatuh. Medan perang adalah penggiling daging super. Orang yang selamat dari pertempuran yang menentukan harus menjadi elit dari elit. Dewa Luo Feng bercampur dengan tim dewa sejati untuk membunuh dewa sejati kuil 10.000 binatang dan penguasa alam semesta sesuka hati. Luo Feng hanya di sini untuk mengalami perang ini. Faktanya, Luo Feng tidak peduli pihak mana yang menang. Luo Feng hanya seorang pengamat. Hanya saja Luo Feng adalah manusia, dan dia memiliki kesan yang lebih baik tentang manusia. Sekte juga memiliki kontribusi sekte. Dalam pertempuran yang menentukan, senjata dewa sejati, baju besi dewa sejati, dan berbagai harta dapat ditukar dengan kontribusi sekte. Namun, Luo Feng tidak tertarik pada hal-hal ini. Tidak ada sesuatu pun di rumah abadi Mu Chen yang layak untuk kecemburuan Luo Feng, kecuali patung Raja Binatang Dunia dan harta mekanik kolektif. Patung Raja Binatang, pikir Luo Feng. Tuan Mu Chen bertarung melawan Tuan 10.000 binatang. Hanya ada begitu banyak orang di Mu Chen Immortal Mansion yang menjaga rumah. Bukankah ini saat yang tepat untuk mengumpulkan Sleeping Beastmaster? Luo Feng dengan cepat meninggalkan medan perang yang menentukan dengan beberapa ratus teleportasi. Dengan klon Divine Power, dia bisa mengetahui segalanya dalam pertempuran yang menentukan. Dewa juga tidak berguna di sini.
Tidak ada yang akan peduli jika ada satu orang yang kurang di medan perang. Luo Feng baru saja menjadi pembelot. Luo Feng pergi ke Muchen Immortal Mansion. Luo Feng sering aktif di rumah abadi Muchen. Banyak orang tahu Luo Feng, tetapi mereka hanya bertanya-tanya mengapa Luo Feng kembali dalam pertempuran yang menentukan, dan tidak ada yang peduli tentang itu. Luo Feng dengan cepat datang ke rumah yang didominasi oleh Muchen. Luo Feng menghela nafas lega saat patung Raja Binatang masih berdiri di pintu. Jika patung itu menghilang pada saat kritis, Luo Feng tidak tahu harus menangis di mana. Dengan cara ini, Luo Feng mengambil patung itu tanpa menyadarinya. Setelah beberapa saat, seseorang lewat dan menemukan bahwa patung di pintu itu hilang. Tapi itu tidak menarik perhatiannya, itu hanya sebuah patung. Meskipun indah, itu tidak berharga sama sekali. Luo Feng diam-diam bersenang-senang di menara bintang. Akhirnya mendapatkannya, itu mudah. Ini lebih baik daripada harta apapun. Di masa depan, ini akan menjadi bantuan tingkat Raja Dewa yang hebat. Luo Feng sangat senang. Selamat Tuan. Morosa juga sangat bersemangat, sebab di sanalah asal mula alam semesta makan. Morosa, ini adalah penghargaan terbesarmu. Jika kamu tidak menemukan bahwa patung ini adalah makhluk hidup, bahkan aku hanya akan berpikir itu adalah patung. Luo Feng memuji. Hoho, Tuan, ini juga bagus untukku. Jika aku melahap asal alam semesta asli di tubuhnya, aku bisa meningkatkan kekuatanku lebih cepat. Dan aku tidak perlu mencari makanan sama sekali, menjadi pembangkit tenaga listrik yang setara dengan setidaknya Raja Dewa Manusia. Itu bisa mempersingkat waktu puluhan kali, atau bahkan ratusan kali. Morosa tertawa. Asal-usul alam semesta primordial adalah semua yang bisa kamu makan, selama kamu tidak tertidur lelap. Luo Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Morosa. Terima kasih, Tuan. Morosa sangat gembira. Saya takut Luo Feng tidak akan memberinya asal-usul alam semesta asli. Luo Feng mengangguk, semakin kuat Morosa, semakin baik baginya. Morosa sekarang memiliki kekuatan dewa sejati yang abadi, dan ketika Morosa memiliki kekuatan untuk menjadi orang suci, dia tidak akan terlalu malu tentang banyak hal. Sama seperti Luo Feng, Raja Binatang Buas Dunia memiliki kemampuan untuk membentuk, dan jika dia mengubah bentuknya, diyakini bahwa bahkan Raja para Dewa tidak akan mengenalinya. Ketika Morosa dinyatakan suci, akan lebih mudah bagi Luo Feng untuk memasuki tanah yang hancur. Morosa mulai melahap asal alam semesta asli untuk meningkatkan kekuatannya. Morosa sudah meningkat lebih cepat dari Luo Feng. Asal-usul alam semesta asli adalah tonik terbesar untuk binatang buas di dunia. Morosa melahap sedikit, mencernanya, dan terus melahapnya. Dengan cara ini, kekuatan Morosa seperti mengendarai roket dengan cepat. Saya percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai kekuatan orang suci. Luo Feng iri dengan kecepatan kemajuan Morosa, dan benar-benar ingin menjadi binatang dunia. Tapi tidak ada gunanya memikirkannya, Luo Feng masih harus berkultivasi perlahan. Setidaknya Luo Feng memiliki pelayan Raja Binatang Buas Dunia, dan ada lebih dari satu Raja Binatang Buas Dunia yang sedang tidur ditakdirkan untuk diperbudak oleh Luo Feng, dan Luo Feng sangat senang. Yang ketiga telah tiba, kode biru-biru sangat beruntung. Namun, pembaruan ketiga yang dijanjikan harus tetap dikirimkan. Dewa Luo Feng sedang santai di menara bintang. Namun, pertempuran yang menentukan terus berlanjut. Avatar supernatural Luo Feng di medan perang selalu memperhatikan pergerakan medan perang. Luo Feng, Yuan Zhu, dan 3.000 dewa sejati Void lainnya memanipulasi harta mekanis kolektif, dan tanpa adanya keberadaan suci, mereka tidak terkalahkan di medan perang. Tim Void Trugat di sisi kuil 10.000 binatang terus dihancurkan. Dewa sejati abadi juga terkadang menghilang. Lord of All Beasts menggunakan harta yang diperoleh di tanah kekacauan, dan itu adalah kesenangan besar untuk bertarung dengan Lord of Muchen. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dewa sejati Void miliknya hampir hancur, dan hanya beberapa yang tersisa untuk dewa sejati untuk memimpin tim. Muchen tidak terburu-buru sama sekali. Semakin lama berlarut-larut, semakin besar peluang kemenangan bagi pihak Muchen Immortal Mansion. Pertempuran yang menentukan telah berlanjut sampai sekarang, dan pada dasarnya Libra yang menang telah menunjuk ke Muchen Immortal Mansion. Kuil 10.000 binatang telah kehilangan begitu banyak dewa sejati Void dan beberapa dewa sejati abadi, dan kemungkinan untuk kembali terlalu kecil. Dewa sejati Void di sisi Muchen Immortal Mansion, tanpa halangan dari dewa sejati Void dari kuil 10.000 binatang, dengan ceroboh membantai dewa sejati dan penguasa alam semesta di sisi kuil 10.000 binatang.
Saya melihat bahwa jumlah binatang asing di medan perang semakin kecil. Klon kekuatan supernatural Luo Feng dan leluhur asli, 3.000 dewa sejati Void pada dasarnya tidak dapat menemukan tujuan besar. Penatua Huanyan mengumpulkan harta mekanik kolektif, dan 3.000 dewa sejati tersebar untuk membantai para dewa sejati dan penguasa alam semesta di sisi kuil 10.000 binatang. Ini semakin memperburuk kematian kuil semua binatang. Penguasa 10.000 binatang bertarung melawan Tuan Mu Chen di langit. Rasanya semakin salah sekarang. Tuan Mu Chen sedang terburu-buru untuk melawan dirinya sendiri, dan dia tidak peduli dengan situasi pertempuran di bawah. Jadi Master of All Beasts membuat langkah besar untuk segera menyingkirkan Master of Mu Chen. Kekuatan surgawi menyelimuti seluruh medan perang, dan ketika dia melihat penguasa semua binatang buas, dia menjadi gila, dan kekuatan Partai B hampir musnah. Void True God dan Eternal True God tidak terlihat, hanya Void True God di sisi Mu Chen Immortal Mansion yang dibantai. Penguasa 10.000 binatang meraung keras, anjing tua Mu Chen, apa yang telah kamu lakukan? Kemana semua anak buah dewa sejati Voidku pergi? Binatang tua dari semua binatang, Anda akhirnya tahu. Bawahan Anda semua telah dihancurkan. Kuil Anda dari semua binatang akan binasa, kata Tuan Mu Chen sambil tersenyum. Iya ya, anjing tua Mu Chen, aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba penguasa 10.000 binatang menyerang Tuan Mu Chen seperti orang gila. Kekuatan ilahi membakar dengan sembrono. Seorang master yang kacau putus asa, dan tidak peduli seberapa kuat Master Ren Mu Chen, dia harus mundur. Sejumlah besar kekuatan suci dibakar, dan teknik rahasia membakar kekuatan suci digunakan. Sebagian besar ruang kacau dikendalikan oleh penguasa 10.000 binatang. Master Mu Chen segera ditekan dan terus mundur. Meskipun Tuan Mu Chen tidak bisa menghancurkan Tuan 10.000 binatang, Tuan 10.000 binatang tidak akan pernah bisa membunuh Tuan Mu Chen. Terlalu sulit untuk menghancurkan makhluk suci yang mengendalikan kekacauan. Namun, ada teknik rahasia warisan seperti sungai mayat hidup di urat sungai Duandong. Keberadaan suci dari benua asal secara alami juga memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa. Untuk menghancurkan master yang kacau, kecuali serangan jiwa menghancurkan jiwa, semua cara menyelamatkan nyawa tidak berguna. Pada tahap pertempuran yang menentukan saat ini, kuil 10.000 binatang hanya ada dalam nama. Tulang punggung telah dihancurkan lebih dari setengahnya, dan bahkan jika itu bertahan, itu hanya dapat direduksi menjadi 10 negara adidaya teratas. Itu adalah dewa sejati Void yang terakumulasi di era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Lord of All Beasts menjadi gila untuk sementara waktu. Dia juga sedikit tenang, mengetahui bahwa dia tidak bisa membunuh Tuan Mu Chen, dan tidak ada gunanya menyia-nyiakan kekuatan sucinya. Kuil 10.000 binatang yang dikelola dengan susah payah hampir hancur. Jika terus seperti ini, bahkan jika dia sendiri yang bertanggung jawab, kuil 10.000 binatang tidak akan bisa bangkit lagi. Hanya ada sedikit suku Zenyan secara total. Bahkan jika Lord of All Beasts bergabung dengan Tribal Elder Shrine, dia masih menjadi bos super kedua setelah Tribal Patriarch. Bergabung dengan kerajaan Tuhan juga merupakan level tertinggi dalam kerajaan. Lord of All Beasts hanya kasihan dengan kekuatan yang telah dia bangun. Dia awalnya ingin dipromosikan menjadi Ratu Tuhan dan dapat membangun kerajaan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Kemudian pelan-pelan rekrut yang berbakat dan kuat. Kuil 10.000 binatang itu seperti anak Tuan 10.000 binatang. Ketika anak itu mati, Tuan 10.000 binatang sangat patah hati. Tetapi pada tingkat disebut orang suci, apa yang tidak bisa kamu lepaskan? Dari Lord of All Beasts masih bisa terus maju di jalan yang kuat. Melihat bahwa Tuan 10.000 binatang tidak lagi bekerja keras, Tuan Mu Chen merasa lega. Guan binatang, mengapa kamu melakukan ini? Meskipun kita telah berperang satu sama lain selama bertahun-tahun, kita selalu menjadi musuh dan teman. Kuil 10.000 binatang hilang, bergabunglah denganku. Hal yang sama berlaku untuk Mu Chen Immortal Mansion. Kamu dan aku terdaftar sebagai dua Palace Master dari Mu Chen Immortal Mansion, dengan status yang sama. Seperti suku Zenyan kita, hanya sedikit dari kita yang akan disebut orang suci. Jika kita berdua bersatu, tidak ada yang akan takut, saran Guru Mu Chen. Saya masih ingin saya bergabung dengan Mu Chen Immortal Mansion Anda. Saya ingin menjadi cantik. Jika saya menghancurkan Mu Chen Immortal Mansion Anda, apakah Anda akan bergabung dengan kuil 10.000 binatang saya? Kamu tidak tahu yang baik atau yang buruk. Kalau begitu, kamu dan aku akan berpisah. Mu Chen mendominasi kemarahan. Saya pikir saya akan pergi ke jadi utama.
Anda memiliki pengaruh, jadi saya harus mencapai alam Raja Dewa terlebih dahulu, dan kemudian saya akan mengambil Muchen Immortal Mansion Anda dan membawa Anda sebagai bawahan saya. Anda tidak harus bergabung dengan kekagumanmu sama sekali. Rumah abadi debu, para dewa, penguasa semua binatang, datang, dan dewa itu telah berteleportasi dan menghilang. Benar saja, dia pasti menolak untuk memasuki Muchen Immortal Mansion saya. Tapi seberapa mudah untuk mencapai alam Raja Dewa? Jika tidak ada kesempatan khusus, bahkan saya tidak akan pernah bisa mencapainya, gumam Guru Muchen. Segera, Tuan Muchen datang ke medan perang. Prajurit di sisi kuil semua binatang telah mundur. Orang-orang yang meninggalkan Muchen Immortal Mansion sedang membersihkan medan perang dan mengumpulkan rampasan. Mumu, kamu bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Kursi ini akan kembali duluan. Muchen mendominasi transmisi suara ke Mumu yang lebih tua, dan menghilang di medan perang. Nenek moyang asli juga menerima banyak jarahan. Inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng tidak dikumpulkan. Raja binatang buas dunia tidur yang paling berharga sudah berada di tangannya, jadi Luo Feng tidak bisa meremehkan hal-hal ini. Yuanzu telah ditekan selama bertahun-tahun. Kecuali harta yang dibawa Yuanzu kepada umat manusia dari dunia jin, Yuanzu tidak memiliki harta berharga. Secara alami, saya ingin menukar kontribusi untuk sesuatu yang baik. Pertempuran yang menentukan ini berlangsung selama 30.000 zaman. Meskipun kekuatan lain mengincar mereka, mereka tidak memiliki cara untuk memulai. Kekuatan pertempuran teratas dari sisi Muchen Immortal Mansion kehilangan sangat sedikit. Fondasi pada dasarnya tidak terguncang, dan banyak orang kuat telah diasah. Dalam pertempuran ini, Muchen Immortal Mansion menjadi kekuatan terbesar dari suku Zhenyan yang layak menyandang namanya. Kuil Penatua suku Zhenyan memimpin seluruh suku Zhenyan, termasuk perwakilan dari berbagai kekuatan. Semakin kuat sekte suku Zhenyan, semakin bermanfaat bagi kuil Penatua. Tidak ada konflik antara kekuatan sekte dan kuil Penatua. Kekuatan sekte seperti menteri dari negara parlementer, dan kuil para tetua adalah parlemen. Pertempuran yang menentukan berakhir dan kemenangan Muchen Immortal Mansion tidak berpengaruh pada Luo Feng. Yang dipedulikan Luo Feng adalah kapan Muchen akan pergi ke tanah kehancuran lagi. Baru saja, Tuan Muchen telah kembali ke rumah abadi Muchen. Banyak prajurit dari Muchen Immortal Mansion juga kembali satu demi satu. Ketika Penatua Huanyan kembali ke rumah abadi Muchen, Luo Feng menemukannya. Huanyan, Dewa Luo Feng berteleportasi ke Penatua Huanyan. Luo Feng, apakah kamu ada hubungannya denganku? Kamu dan rekanmu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tetua Huanyan memuji. Ini adalah kekuatan harta mekanik kolektif, dan kami baru saja bekerja sama dengan baik, kata Luo Feng dengan rendah hati. Yah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dibicarakan, aku akan pergi menemui kepala istana nanti, kata Huanyan. Ya, saya ingin meminta Anda untuk bertanya kepada Palace Master apakah Anda ingin pergi ke Land of Destruction lagi. Kata Luo Feng. Apakah kamu juga ingin pergi ke tanah kehancuran? Kamu adalah dewa sejati yang hampa. Huanyan bertanya-tanya. Tuanku adalah dewa sejati abadi yang tertinggi. Dia memintaku untuk bertanya apakah dia bisa mengikuti Tuan Istana ke tanah penghancuran. Katakan saja kepada Tuan Istana bahwa tuanku hanya mengikuti Tuan Istana ke pinggiran tanah penghancuran. Lalu kita dapat mengambil petualangan kita sendiri. Luo Feng mengumpulkan master secara acak. Tuanmu, yah, ini masalah sepele, aku akan membantumu bertanya. Huanyan tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Luo Feng juga tertawa. Maukah kamu pergi menemui kepala istana bersamaku? Huanyan bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya takut kata-kataku tidak berarti, jadi tidak apa-apa untuk pergi bersamamu. Luo Feng tersenyum. Baiklah, tidak apa-apa, ayo pergi menemui kepala istana sekarang, kata Huanyan. Tidak masalah, Luo Feng berteleportasi dengan Penatua Huanyan. Di aula utama kepala istana yang diperintah oleh Muchen. Huanyan, Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saya akan mengingat kontribusi sekte tertinggi Anda. Tuan Muchen sangat puas. Rumah Tuan Xie, Penatua Huanyan sangat gembira, dan segera menyerahkan harta aliran mekanis kolektif kepada Tuan Muchen. Tuan Istana, ada satu hal lagi untuk bawahan ini, kata Huanyan. Katakan, selama itu bukan masalah besar, kursi ini akan memuaskanmu. Muchen dalam suasana hati yang baik. Itu benar, bawahanku berkata bahwa tuannya ingin pergi ke tanah penghancuran dengan kepala istana. Selama kamu sampai ke pinggiran,
Huan Yan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Tuan Mu Chen segera menatap Luo Feng, siapa tuanmu? Tuanku adalah tuan yang tertutup. Dia sudah memiliki kekuatan puncak dewa sejati yang abadi. Luo Feng terus mengarang ceritanya. Oh, puncak dewa sejati yang abadi. Mengapa dia tidak menambahkan ke Mu Chen Immortal Mansion-ku? Katakan padanya, selama dia bergabung dengan Mu Chen Immortal Mansion-ku, kursi ini akan membawanya ke tanah kehancuran, dan kamu dapat memberinya status yang tidak kurang dari Penatua Agung. Mu Chen mendominasi. Ini aku harus bertanya pada tuanku. Luo Feng menduga bahwa Mu Chen Guru akan mengundang tuannya untuk bergabung dengannya. Tetapi Luo Feng telah bergabung dengan Mu Chen Immortal Mansion, jadi biarkan Morosa bergabung juga. Yah, kamu kembali dulu. Tuan Mu Chen melambaikan tangannya. Luo Feng dengan hormat mundur. Huan Yan, kamu tampaknya sangat menghargai bawahanmu, kata Tuan Mu Chen sambil tersenyum. Tuan Istana, dia bergabung dengan Mu Chen Immortal Mansion saya tidak lama sebelum Palace Master kembali, tetapi dia selalu setia kepada saya dan Mu Chen Immortal Mansion, dan dia juga sangat rajin berkultivasi, dan temperamennya mirip dengan saya. Jalan Huan Yan. Dengan cara ini, itu adalah bakat. Nah, demi Anda, bahkan jika tuannya tidak bergabung dengan Mu Chen Immortal Mansion saya akan membawanya ke sana. Jika dia bergabung, maka Anda akan menambahkan kontribusi yang besar. Mu Chen mendominasi. Tuan rumah, Huan Yan sangat gembira. Oke, kamu juga harus mundur. Tuan Mu Chen melambaikan tangannya. Ya, Huan Yan juga mundur dengan hormat. Penatua Huan Yan berjalan ke pintu. Luo Feng sedang menunggu. Luo Feng, Penatua Huan Yan sangat bersemangat. Huan Yan, aku ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Luo Feng juga memiliki batu besar di hatinya. Hoho, sama-sama, Tuan Istana berkata, demi saya sendiri, bahkan jika tuanmu tidak bergabung dengan Mu Chen Immortal Palace saya, Tuan Istana dapat membawanya ke sana. Jika Anda bergabung, Anda akan menghargai saya karena kontribusi. Asap Pantom berkata dengan gembira. Jadi, Tuan Istana tidak buruk bagimu. Saya baru saja menghubungi tuan saya, dan dia berkata bahwa dia bersedia untuk bergabung dengan Mu Chen Immortal Mansion, tetapi ada satu syarat. Kecuali ada acara besar di Mu Chen Immortal Mansion, tuanku akan mengambil tindakan. Tuanku dia hanya ingin merasa nyaman. Kultivasi. Jika ada banyak hal sepele, tentu saja saya tidak mau. Luo Feng bersedia memberi Huan Yan kontribusi yang besar. Bagaimanapun, dia masih harus tinggal di Mu Chen Immortal Mansion untuk waktu yang lama. Sama saja apakah Morosaga bergabung atau tidak. Tuan Istana pasti akan menyetujui permintaan kecil ini. Saya akan pergi menemui Tuan Istana sekarang juga. Tuan, Luo Feng bergabung, dan Huan Yan bahkan lebih bahagia. Huan Yan, mengapa kamu kembali? Tuan Mu Chen bertanya. Tuan Istana, Tuan Luo Feng bersedia bergabung, hanya dengan syarat kecil, kata Huan Yan. Syarat apa? Tuannya hanya ingin berlatih dengan tenang. Kecuali ada acara besar di Mu Chen Immortal Mansion, dia akan mengambil tindakan, karena dia takut bergabung dengan Mu Chen Immortal Mansion akan memiliki banyak hal sepele yang mempengaruhi kultivasi. Huan Yan dikatakan. Oh, itu bukan syarat. Aku punya Mumu untuk membantuku, dan aku tidak membutuhkan tuannya untuk melakukan hal-hal kecil. Yah, itu saja. Kamu memberitahu tuannya bahwa aku telah setuju. Ketika aku pergi ke tanah kehancuran, aku akan meminta seseorang untuk memberitahunya. Mu Chen dalam suasana hati yang lebih baik ketika dia mendominasi bawahan dari puncak dewa sejati abadi. Kali ini, Anda telah membuat kontribusi besar lainnya. Kursi ini akan menghadiahi Anda dengan harta tingkat dewa sejati abadi. Dengan lambaian tangan Mu Chen, satu set baju besi tingkat dewa sejati abadi muncul di depan Penatua Huan Yan. Tuan rumah Xie, Penatua Huan Yan benar-benar beruntung hari ini. Itu adalah baju besi tingkat dewa sejati abadi, dan itu dapat dilemahkan menjadi 1/1 juta dengan satu pukulan dari dewa sejati abadi. Penatua Huan Yan hanya menggunakan armor level Void True God. Kali ini, kekuatan tempur telah meningkat banyak. Huan Yan, kamu melakukan sesuatu agar kursi ini bisa tenang. Kursi ini seharusnya lebih banyak menggunakanmu. Oke, kamu bisa mundur. Mu Chen menghilang dari kursi. Asap Pantom keluar dari mansion. Luo Feng telah pergi. Pada saat ini, Luo Feng telah mengambil menara bintang dari Mu Chen Immortal Mansion. Tuan, Luo Feng ingin bergabung, jadi Luo Feng secara alami harus bertindak. Kesadaran ilahi Luo Feng dari alam suci menyebar, dan bahkan Mu Chen Immortal Mansion tidak dapat menemukan Luo Feng.
Luo Feng berbalik keluar. Setelah melihat-lihat pemandangan, dia membiarkan Morosa keluar, berubah menjadi penampilan manusia, dan berjalan menuju Muchen Immortal Mansion. Luo Feng dan Morosa terbang ke Muchen Immortal Mansion, dan tidak ada yang menghentikan mereka. Luo Feng membiarkan Morosa di depan, sebagai murid dia harus memiliki penampilan seorang murid. Luo Feng berpura-pura menghormati Morosa. Morosa sangat menikmatinya, dan tuannya sangat menghormatinya. Merasa seperti ini, Morosa juga sangat bersemangat. Namun, kedalaman jiwa Morosa telah dikendalikan oleh Luo Feng, jadi tentu saja dia tidak akan memiliki hati yang memberontak. Yang kedua akan datang. Dalam satu hari, rekomendasi itu meningkat 100 lagi. Saudara-saudara sangat kuat. Lan harus menambahkan satu pembaruan lagi di malam hari. Luo Feng mengikuti di belakang Morosa, keduanya terus berteleportasi, dan segera datang ke mansion yang didominasi oleh Mu Chen. Luo Feng dan Morosa memasuki mansion, dan Tuan Mu Chen merasakannya. Segera muncul di kursi utama aula utama. Luo Feng dengan hormat mengikuti di belakang Morosa dan datang ke aula kepala istana. Lihat Tuan Istana, Morosa, yang mengenakan jubah putih, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Temui Tuan Istana." Luo Feng juga berkata dengan hormat. Tiba-tiba, keinginan untuk disebut Santo datang untuk menindas Morosa. Morosa tahu bahwa Tuan Mu Chen sedang menguji kekuatannya sendiri. Morosa berdiri diam. Morosa adalah Raja Binatang Buas. Seberapa cepat dia berkultivasi, keinginannya lebih kuat dari Luo Feng, dan dia akan mencapai puncak menjadi orang suci. Bagus, bagus. Tuan Mu Chen mengucapkan dua kata bagus berturut-turut, menunjukkan bahwa dia sangat puas dengan kekuatan Morosa. Kekuatan dan kehendak dewa sejati abadi puncak tidak kalah dengan kursi ini. Kursi ini benar-benar telah memenangkan seorang jenderal. Tuan Mu Chen sangat senang, bahkan lebih bahagia daripada mendapatkan harta karun. Tuan Istana salah, kata Morosa dengan rendah hati. Ya, karena Anda tidak ingin ikut campur dalam pengelolaan Mu Chen Immortal Mansion saya dan hal-hal sepele lainnya, kursi ini akan menjadikan Anda tamu pertama Mu Chen Immortal Mansion. Status Anda hanya di bawah kursi ini, dan hak serta perawatan sama dengan tetua agung. Mu Chen mendominasi jalan. Tuan rumah, Morosa berlutut dengan satu lutut dan berterima kasih padanya. Morosa adalah Raja Binatang Buas, betapa sombongnya. Tetapi di bawah perintah Tuan Luo Feng, dia harus sementara tunduk pada Tuan Mu Chen. Bangun, kamu kembali berlatih. Ketika kursi ini pergi ke tanah kehancuran, aku akan mengirim seseorang untuk memanggilmu. Dominasi Mu Chen. Bolehkah saya bertanya kapan Palace Master akan pergi ke Land of Destruction? Bawahan harus bersiap dengan baik. Morosa bertanya dengan hormat. Untuk pertempuran yang menentukan ini, kursi ini telah berada di mansion untuk waktu yang lama. Secara alami, mulai dari puluhan ribu tahun hingga puluhan ribu zaman, saya akan pergi ke tanah yang hancur lagi. Kata Tuan Mu Chen acuh tak acuh. Ya, bawahan ini akan bersiap sekarang. Morosa dengan hormat melangkah mundur. Bawahanku pensiun. Luo Feng mengikuti. Setelah Luo Feng dan Morosa pergi. Kekuatan orang ini tidak buruk, tapi saya tidak tahu apakah dia benar-benar setia. Saya akan mengujinya nanti. Jika dia setia, itu pasti akan sangat membantu untuk kursi ini, gumam Mu Chen. Segera setelah teleportasi menghilang, kali ini dia benar-benar meninggalkan mansion, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Luo Feng dan Morosa kembali ke mansion mereka. Tuan, Anda sangat bangga menjadi murid Anda, bukan? Luo Feng membuat Morosa bergidik. Hehe, Morosa tersenyum jujur. Waktu puluhan ribu zaman juga sangat singkat. Ketika saya menyadari bahwa asal-usul alam semesta asli dihancurkan, itu adalah 360.000 zaman dalam sekali duduk. Dalam waktu sesingkat itu, keinginanku tidak bisa mencapai puncak menjadi orang suci. Tingkat kultivasimu tidak bisa mencapai orang suci. Lupakan saja, kamu bisa meningkatkan sebanyak yang kamu bisa. Mungkin akan ada beberapa keuntungan dari pergi ke tanah kehancuran kali ini, gumam Luo Feng. Morosa, kamu memiliki ribuan inkarnasi, dan aku memiliki darah sungai mayat hidup. Kita semua memiliki keinginan untuk menjadi suci. Dalam keadaan normal, tidak masalah untuk menyelamatkan hidup kita. Kali ini, kita tidak akan membawa harta yang berat ke tanah kehancuran. Jalan Luo Feng. Tuan, saya tidak perlu menggunakan harta karun, kata Morosa jujur. Tentu saja aku tahu, harta apa yang kamu gunakan sebagai Raja Binatang Buas dunia yang bermartabat. Kamu sama dengan alam semesta primordial, dan keterampilan apapun dapat melampaui sebagian besar teknik rahasia puncak.
Kata Luo Feng dengan tidak puas, kondisi binatang buas dunia raja terlalu superior. Makan setelah tidur, tidur dan makan, Anda bisa mencapai alam raja para dewa. Tidak peduli seberapa baik aku masih menjadi budak tuanku, gumam Morosa. Kamu menyanjung, kan? Luo Feng masih sangat bangga bahwa Raja Binatang Buas Dunia adalah pelayannya sendiri. Hehe, Morosa menyeringai ke samping. Oke, kamu bisa pergi berlatih. Luo Feng melambaikan tangannya. Keinginan Luo Feng untuk menjadi orang suci, ditambah dengan teknik elemental. Dewa sejati abadi pada dasarnya tidak terkalahkan, tetapi teknik primordial hanya dapat mempengaruhi keberadaan Roh Kudus, dan dapat segera dipulihkan. Luo Feng bukan lawan Roh Kudus. Luo Feng ingin mencapai tempat suci sesegera mungkin, dan kali ini dia pergi ke tanah kehancuran adalah sebuah kesempatan. Luo Feng telah memperoleh warisan Huyanbu, merebut binatang raksasa bertanduk emas, memperoleh kitab rahasia 9 kesengsaraan, mengumpulkan pagoda bintang, memelihara tiruan Yuhai, memperoleh warisan sungai Duandong, dan mempelajari seni Lai Yuan. Yang mana bukan karena keberuntungan besar. Jika ada bagian yang gagal, Luo Feng akan memulai jalan yang berbeda, dan sangat mungkin dia sekarang telah dihancurkan bersama dengan alam semesta aslinya. Dalam menghadapi peluang, kekuatan itu penting, tetapi keberuntungan juga penting. Luo Feng adalah seseorang yang sangat beruntung. Bahkan Luo Feng dapat mempelajari teknik primordial yang tak terhitung jumlahnya. Jenius dari benua asal tidak memenuhi syarat untuk belajar, apalagi yang bisa mengalahkan Luo Feng. Penguasa 3 kerajaan dari kerajaan makanan. Ketika Luo Feng menjadi raja para dewa, itu akan menjadi hidangan. Apa yang diinginkan Luo Feng adalah mencapai level Yuan. Raja dewa manapun harus dibatasi oleh aturan tertinggi, dan hanya ketika mereka mencapai ranah Yuan, mereka dapat mengabaikan aturan tertinggi dan bahkan membuat aturan mereka sendiri. Luo Feng punya firasat bahwa kontinen of origin bukanlah akhir. Seperti Yuan, yang tak terkalahkan yang telah lama menghilang di benua asal di usia jutaan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang membunuhnya. Jadi di mana dia? Bagaimana mungkin Luo Feng bersedia dikurung di benua asal? Itu harus menembus batasan aturan tertinggi dan mencapai ranah yang tidak bisa dijangkau orang lain. Apa keberadaan Yuan, dan mengapa teknik kolom Yuan menyebar ke seluruh dunia? Dan sejak era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, Luo Feng adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengolah seni primordial. Apakah Yuan bagi seseorang untuk mencapai ketinggiannya, atau hanya memenuhi persyaratan untuk mengolah Yuan Su, dan memiliki kualifikasi untuk mencapai ketinggian Yuan? Luo Feng berpikir begitu. Namun, Luo Feng saat ini masih terlalu muda, dan dia bahkan belum mencapai ranah menjadi orang suci. Benua asal tidak berani berlarian. Untuk bercita-cita ke alam Yuan, seseorang harus terlebih dahulu merebut alam semesta asli dan mencapai alam raja para dewa. Terlalu dini untuk memikirkan hal ini. Saya bahkan tidak bisa mengikuti kecepatan kultivasi Morosa. Saya harus mempercepat kultivasi saya dan merebut alam semesta asli sesegera mungkin. Luo Feng menggertakkan giginya. Tanah kehancuran, aku harap kamu bisa memberiku kejutan. Luo Feng berkata dalam hati. Segera jatuh ke dalam persepsi kultivasi yang sunyi. Di sebelah rumah Luo Feng, leluhur asli juga berlatih keras. Selain teknik rahasia puncak seperti Destruction Undead River dan Lai Yuan teknik, yang tidak dapat dipelajari oleh leluhur asli, Luo Feng, warisan paling puncak di dunia jin, diberikan kepada leluhur asli. Nenek moyang asli lebih tenang dan acuh tak acuh daripada Luo Feng, dan dia juga berpegang teguh pada prinsip. Leluhur asli tahu bahwa Luo Feng sudah menjadi dewa abadi, dan leluhur asli tidak ingin bergantung pada Luo Feng sepanjang waktu, atau bahkan menarik kaki belakang Luo Feng. Bahkan, leluhur asli juga memenuhi syarat untuk merebut alam semesta asli. Kecuali Luo Feng, leluhur asli adalah yang paling menjanjikan. Namun, leluhur primordial secara alami tidak akan bertarung dengan Luo Feng. Manusia tidak dapat memiliki leluhur primordial, tetapi Luo Feng tidak bisa. Semakin kuat kekuatan Luo Feng, semakin stabil posisi umat manusia di lautan alam semesta. Bahkan dalam waktu dekat, setelah era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, bukan tidak mungkin bagi manusia untuk menjadi kekuatan paling puncak di benua asal. Puluhan ribu zaman adalah sekejap mata. Luo Feng masih dalam proses memahami dan mengolah ketika dia menemukan seseorang mengetuk pintu di luar rumahnya. Luo Feng tahu bahwa Tuan Mu Chen akan menghancurkan negeri itu, jadi dia mengirim seseorang untuk menelepon.
Luo Feng memberitahunya bahwa dia tahu melalui transmisi suara dari indera ilahinya. Hanya dengan melihat fakta bahwa Dongdi dan Ziyue masih berada di Void True God ketika mereka memiliki begitu banyak reinkarnasi, Anda dapat mengetahui betapa sulitnya untuk meningkatkan ranah di atas Void True God. Tidak peduli seberapa berbakatnya Luo Feng, dia tidak memiliki peluang khusus, dan dia tidak akan dapat meningkatkan banyak hanya dalam puluhan ribu zaman. Namun, apa yang layak untuk kegembiraan Luo Feng adalah itu. Dia menyadari bahwa dia telah melupakan segalanya tentang kultivasi, tetapi Morosa diam-diam menciptakan puluhan ribu prajurit di dunia batin selama periode waktu ini. Hal yang paling menakutkan tentang Raja Binatang Buas Dunia adalah bahwa dunia di dalam tubuh dapat membiarkan prajurit yang tak ada habisnya. Tetapi bahkan Kaisar Ibu Zek membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membiarkan prajurit Zek, sehingga Raja Binatang secara alami akan membiarkan prajurit dari udara. Dan sumber daya terbaik untuk memelihara seorang pejuang yang kuat adalah asal-usul alam semesta, dan asal-usul alam semesta asli berkali-kali lebih baik. Morosa memiliki sumber alam semesta primordial yang hampir tak ada habisnya di tubuh Raja Binatang Dunia yang sedang tidur, yang dapat diserap. Dapat dibayangkan betapa kuatnya para pejuang yang dilahirkan. Morosa adalah level Eternal True God, yaitu seorang warrior yang dapat membiarkan level True God of Void. Puluhan ribu dewa sejati Void menakutkan untuk dipikirkan. Dua kekuatan super dari suku Zenyan dan pertempuran yang menentukan dari pasukan kecil yang tak terhitung jumlahnya, Void True God hanya memiliki sekitar 30.000. Setiap Void True God adalah akumulasi dari tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dewa sejati Void dapat lahir di era reinkarnasi alam semesta primitif tidak diketahui. Mempertimbangkan bahwa alam semesta primordial di mana Luo Feng berada dalam begitu banyak reinkarnasi hanya melahirkan dua alam semesta tanah suci, orang bisa tahu betapa sulitnya melahirkan dewa sejati Void. Selain itu, bahkan jika dewa sejati Void lahir di alam semesta asli, tidak pasti apakah ia dapat melewati saluran reinkarnasi. Dengan cara ini jumlahnya lebih sedikit. Di alam yang Emerosa sekarang disebut kota suci, itu adalah batas untuk menciptakan puluhan ribu dewa kosong. Jika mereka adalah dewa sejati, mereka dapat membiarkan jutaan. Namun, dewa sejati secara alami tidak berguna seperti dewa sejati yang kosong, dan jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi esensinya. Kombinasi dari puluhan ribu Void True Gods, meskipun tidak sebagus harta mekanis kolektif yang dimanipulasi oleh 3.000 Void True Gods, sebanding dengan kekuatan satu pukulan dari Peak Eternal True God. Pada tahap ini, meskipun hanya puluhan ribu dewa kehampaan sejati yang dapat dipahami, ketika Morosa dipromosikan ke tingkat suci, itu adalah puluhan ribu dewa sejati yang abadi. Jika mencapai ranah Raja Dewa, itu akan menjadi puluhan ribu master kekacauan, yang benar-benar mengerikan. Hanya ada selusin orang suci di satu negara bagian Jin. Di masa kejayaan negara bagian Wu, hanya ada puluhan dari mereka. Penguasa kerajaan Tianmu, Raja Dewa Kayu Ungu, memperbudak Raja Binatang Buas Dunia, dan memiliki puluhan ribu dari mereka. 1.000 serikat suci dapat bersaing dengan Raja para Dewa, dan puluhan ribu suci, siapa yang bisa bertarung? Tidak heran dia melintasi benua asal, menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi kekuatan puncak dari benua asal. Raja Binatang Buas Dunia telah menjadi legenda, dan dihormati sebagai binatang suci pelindung, dan tidak pernah muncul lagi. Raja Binatang Buas Dunia, Raja Dewa dan kuat mana yang tidak ingin dimiliki. Dengan satu, Anda dapat melintasi benua asal dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Luo Feng memiliki dua lagi, dan ketika Luo Feng menjadi Raja para Dewa, dia benar-benar tak terkalahkan. Selama Luo Feng tidak sembarangan membunuh, menyebabkan kemarahan publik dan menyebabkan banyak negara bersatu dan menghancurkan, tidak ada yang berani menyinggung Luo Feng. Luo Feng memuji Morosa dengan keras. Morosa tersenyum polos. Morosa menggunakan ribuan avatar untuk memisahkan beberapa avatar dan menempatkannya di mansion. Luo Feng juga meninggalkan darah sungai mayat hidup, menara bintang, dan sayap emas kekacauan. Luo Feng memasuki dunia batin Morosa. Morosa berubah menjadi Tuan Luo Feng dan berteleportasi ke tempat Mu Chen adalah penguasa. Di tanah kehancuran, akhirnya mungkin untuk menjelajah. Luo Feng juga sangat bersemangat. Luo Feng paling menyukai petualangan berdarah. Salah satu dari 10 jedi teratas di benua asal, seperti apa bentuknya, dan kejutan apa yang akan menunggu Luo Feng menantikannya. Di atas aula utama Mu Chen Immortal Mansion, Mu Chen berdiri diam di belakang tangannya.
Kamu di sini. Begitu Morosa memasuki aula, Tuan Muchen berkata dengan ringan. Tuan Istana. Morosa mengepalkan tinjunya. Baiklah, ikut aku. Tuan Muchen mengangguk, lalu berteleportasi. Morosa mengikuti bersama dengan fluktuasi yang dihasilkan oleh teleportasi. Ke alam dewa sejati abadi dan orang suci yang diproklamirkan, sebuah teleportasi adalah jutaan tahun cahaya. Konsumsi teleportasi dapat dipulihkan dalam sekejap, dan dapat diabaikan sama sekali. 100.000 teleportasi adalah beberapa tahun sumber. Kerajaan Tuhan. Kerajaan Sungai Gangga, yang paling dekat dengan suku Denyan, berjarak 130.000 tahun dari suku Denyan. Di Kerajaan Tuhan, ada lubang cacing ruang angkasa yang mengarah ke semua bagian benua asal. Membangun lubang cacing luar angkasa terlalu sederhana untuk para dewa dan raja yang kuat. Morosa mengikuti Muchen ke Kerajaan Gangga. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng melihat Kerajaan Tuhan di benua asal. Negara Sungai Gangga sangat besar dan luas. Daerah ini berusia 3.000 tahun. Dibandingkan dengan sejarah panjang benua asalnya, negara Gangga ini merupakan negara yang baru berdiri. Itu didirikan setelah kematian Raja Jin. Raja Dewa Gangga adalah Raja Dewa yang baru dipromosikan. Luo Feng sudah menjadi dewa sejati yang abadi, dan semua warisan inti yang ditinggalkan oleh garis keturunan Duan Donghe dapat ditonton dengan santai. Mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara yang kuat dan yang lemah dari Raja Dewa, yang sekuat Raja Dewa Kayu Ungu, lusinan Raja Dewa Junior baru juga dapat dengan mudah dikepung. Raja Dewa Kayu Ungu sudah dianggap sebagai Raja Dewa Puncak. Raja Dewa Gangga hanya dapat dianggap sebagai Raja Dewa Utama. 3 leluhur paling kuat dari garis keturunan Sungai Duandong, meskipun tidak sekuat Raja Dewa Kayu Ungu, masih memiliki kekuatan Raja Dewa yang lebih tinggi. Dan Raja Dewa Jin sekarang adalah tamu gunung yang bereinkarnasi. Dia adalah Raja Dewa yang pandai memurnikan harta, dan kekuatannya sendiri hanya dapat dianggap sebagai Raja Dewa menengah. Itu sebabnya dia dibunuh oleh 3 leluhur pendiri Si Guo. 3 pendiri Si Guo juga memiliki kekuatan Raja Dewa tingkat tinggi. Ketika tamu gunung adalah Raja Dewa, dengan harta yang kuat dari Raja Dewa, ia juga dapat bersaing dengan salah satu dari 3 Raja Kerajaan Makanan. Meskipun ada Istana Raja Jin, tamu gunung tidak akan bersembunyi di Istana Raja Jin sepanjang waktu. Meskipun Kerajaan Gangga adalah negara baru, ia berkali-kali lebih kuat dari dunia Jin. Ada juga hampir 100 dewa sejati abadi di Kerajaan Gangga, dan 7 atau 8 disebut orang suci. Dewa sejati Void bahkan lebih banyak. Tuan Muchen tidak terlalu lama tinggal di negara Gangga. Dia dengan cepat melewati lubang cacing ruang angkasa, memasuki kerajaan dewa lainnya, dan kemudian melakukan perjalanan lagi, dan akhirnya datang ke kerajaan iblis surgawi yang paling dekat dengan tanah, kehancuran. Sepanjang jalan, Luo Feng juga mendapatkan banyak pengetahuan. Benua asal layak menjadi asal mula laut kosmik 3000 dimensi. Suku-suku tidak tahu bahwa di bawah akumulasi era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, kerajaan Tuhan telah mencapai jumlah yang menakutkan. Yang kuat di bawah raja para dewa bahkan lebih buruk. Dewa sejati Void dapat dilihat di mana-mana, dan mungkin hanya setara dengan sage kosmos manusia pada tahap ini. Dengan status yang sedikit lebih tinggi daripada sage kosmos, kerajaan surga adalah negara yang sangat kuno, bahkan lebih tua dari Jin dan Wu. Pada titik ini, peta warisan garis keturunan Sungai Duandong ditandai. Tanah kehancuran, salah satu dari 10 jedi, dengan sedikit perubahan alam. Pada dasarnya, Luo Feng tidak perlu mengikuti Muchen untuk mendominasi, dan dia dan Morosa akan mampu menerobos. Sepanjang jalan, Luo Feng juga menggambar beberapa peta sesuai dengan situasi terbaru dari benua asal, jadi tidak perlu khawatir untuk kembali ke suku Denyan. Tuan Istana, tidak jauh di depan adalah pinggiran tanah kehancuran. Terima kasih Tuan Istana telah membawa saya ke sini. Bawahan saya tidak akan mengganggu Tuan Istana, dan bawahan saya akan pergi sendiri, kata Morosa dengan hormat. Kamu sendirian, tapi hati-hati. Tanah kehancuran bukanlah jadi biasa. Ada banyak makhluk suci, dan ada banyak raja dewa. Kamu hanya perlu berkeliaran di pinggiran. Jika kamu benar-benar menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, berbahaya, ini adalah token pesan. Jika saya bisa datang, saya akan datang secepat mungkin. Tuan Muchen menyerahkan token pesan kepada Morosa. Terima kasih Palace Master, tapi bawahan memiliki cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan jika mereka jatuh secara tidak sengaja, mereka dapat dibangkitkan setelah beberapa saat. Morosa mengambil token pemanggilan dan berkata,
Yah, itu bagus, aku tidak ingin jenderal yang baru saja aku rekrut jatuh ke tanah kehancuran seperti ini. Baiklah, kamu bisa pergi. Tuan Muchen melambaikan tangannya. Ya, Morosa membungkuk, kemudian teleport ke pinggiran Destruction Land. Tuan Muchen melihat ke arah hilangnya Morosa, di tanah kehancuran, bahkan kursi ini sangat mungkin jatuh. Saya harap Anda tidak akan terbunuh oleh jiwa Anda, jika tidak kursi ini akan kehilangan seorang jenderal. Debu menghela nafas dan kemudian berteleportasi ke pinggiran tanah penghancuran. Tanah kehancuran, sebagai salah satu dari 10 jedi teratas di benua asal, jauh lebih besar dari alam semesta aslinya. Seluruh Destruction Land berbentuk oval, dengan sumber destruction di tengahnya, memancarkan aura destruction yang tak ada habisnya setiap saat. Semakin dekat Anda dengan sumber kehancuran, semakin kuat aura kehancuran. Dalam beberapa ratus tahun dari sumber kehancuran, bahkan jika Raja Dewa masuk, itu akan menjadi pengalaman mendekati kematian. Jika Anda memasuki sumber kehancuran dalam beberapa tahun, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi siapapun di bawah puncak Raja Dewa untuk bertahan hidup. Luo Feng baru saja memasuki pinggiran tanah kehancuran, dan aura kehancuran sangat lemah, yang membuat Luo Feng merasa seperti angin musim semi. Luo Feng menyadari sumber kelahiran dan kematian dan menjadi dewa sejati yang abadi. Memahami sumber hidup dan mati hanyalah awal dari cara kehancuran Luo Feng. Bahkan jika Anda mengendalikan kekacauan dan menjadi makhluk suci, Anda hanya akan melangkah lebih jauh di jalan kehancuran. Bahkan Raja Dewa Puncak yang memahami jalan kehancuran tidak berani mengatakan bahwa dia sepenuhnya memahami jalan kehancuran. Legenda mengatakan bahwa jika Anda memahami cara penghancuran yang lengkap, Anda dapat memiliki sumber kehancuran. Jika sumber kehancuran terintegrasi ke dalam tubuh, maka Anda benar-benar tak terkalahkan, dan Anda dapat membunuh Raja Dewa Puncak dengan sekali klik, sebuah jari. Namun, hanya dengan melihat sumber kehancuran di tanah kehancuran, Anda dapat mengetahui bahwa sejak asal miliaran reinkarnasi di benua itu, tidak ada yang memahami cara penghancuran sepenuhnya. Dapat dilihat bahwa kesulitannya tinggi, hampir tidak mungkin. Morosa, Raja Binatang Buas, mewakili kehancuran dalam dirinya sendiri, dan di pinggiran tanah kehancuran, itu seperti ikan di dalam air. Tanah kehancuran memancarkan kekuatan kehancuran yang tak ada habisnya, dan banyak monster yang lahir dari kehancuran juga lahir. Beberapa monster kuat bahkan melarikan diri ketika mereka bertemu dengan Raja Dewa. Tentu saja, itu adalah area inti dari tanah penghancur, di mana kekuatan penghancur paling terkonsentrasi. Tanah kehancuran itu seperti laut dan kekuatan kehancurannya adalah air laut. Makhluk yang lahir dari Power of Destruction adalah ikan di laut dan harta yang lahir seperti mutiara di laut. Luo Feng dan Morosa bermandikan lautan kekuatan penghancur. Tempat kehancuran benar-benar tempat terbaik untuk memahami jalan kehancuran. Luo Feng memiliki cara kehancuran yang ditunjukkan oleh Morosa, ditambah pemahamannya sendiri tentang cara kehancuran. Pemahaman setelah itu sangat lambat. Di tanah kehancuran, persepsi adalah peningkatan garis lurus. Meskipun tidak sebanyak kehancuran alam semesta primordial, Luo Feng mengalami kehancuran alam semesta primordial secara langsung, dan lebih cepat untuk mewujudkan cara kehancuran di tempat kehancuran. Luo Feng menggunakan kekuatan tak kasat mata untuk berubah menjadi setitik debu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, mengambang di sekeliling tanah penghancuran. Luo Feng tidak pergi mencari harta karun. Kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya ini adalah harta yang sangat besar bagi para ahli yang memahami cara penghancuran. Dan hanya butuh waktu untuk mendapatkannya. Harta hanya bisa menjadi objek eksternal, dan alam persepsi seseorang adalah fondasinya. Debu yang Luo Feng dan Morosa ubah menjadi perlahan melayang ke depan di pinggiran tanah penghancuran. Sebuah drift adalah puluhan juta zaman. Luo Feng dan Morosa terus bergerak maju dari pinggiran saat mereka memahami. Pinggiran tanah kehancuran menempati sebanyak 4/5 dari seluruh tanah kehancuran, yang tidak kurang dari luas alam semesta asli. Luo Feng dan Morosa berubah menjadi debu dan melayang selama puluhan juta zaman, dan mereka maju kurang dari 1/1000. Semakin jauh di tanah kehancuran, semakin kuat aura kehancuran. Semakin dalam persepsi alam. Namun, pertama kali Luo Feng dan Morosa datang ke tanah kehancuran, mereka harus bergerak maju perlahan, dari pemahaman sedikit demi sedikit, untuk terus memperdalam. Alam semesta kecil Luo Feng. Di luar Gunung Jiuji. Luo Feng telah diam selama puluhan juta zaman. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya di benua asal. Bukankah dia seharusnya dalam bahaya? Chaos City Lord sangat cemas.
Tuan, dia telah tinggal di Gunung Jiuji, dan klon kekuatan sucinya masih ada di sana. Dia tidak bergerak, dia harus diam dalam persepsinya. Segalanya mungkin terjadi di benua asal. Mungkin persepsi guru beberapa kali lipat reinkarnasi. Murid tertua Luo Feng, Huo Qiong benar-benar dewa. Itu benar, semuanya mungkin di benua asal, dan kita tidak bisa membangunkannya. Sekarang tamu gunung telah melewati saluran reinkarnasi dan telah bereinkarnasi di benua asal. Aku, Darkness, Longsing dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Void True God, Chaos City Lord Rod. Guru berada pada titik kritis persepsi, jadi tentu saja dia tidak bisa dibangunkan sesuka hati. Guru belum pernah tercerahkan begitu lama, dan kali ini dia bangun, kultivasinya pasti akan meningkat. Pada saat itu, guru akan membuat terobosan di benua asal, dan kita manusia juga akan dapat melakukannya di benua asal. Ada tempat untuk berdiri, dan Anda tidak akan diganggu. Dewa sejati Huo Qiong tampak sangat bersemangat. Itulah sifat alaminya. Luo Feng adalah tulang punggung ras manusia kita, dan nasib Luo Feng juga merupakan nasib ras manusia kita. Saya percaya bahwa Luo Feng juga dapat mencapai puncak di benua asal. Kita manusia juga bisa menjadi yang paling kuat, kekuatan di jalan asal. Chaos City Lord merindukannya. Meskipun Tuan Kota Chaos tidak memiliki ambisi, dia dan Luo Feng adalah pemimpin manusia, dan tentu saja mereka harus mempertimbangkan ras manusia. Setelah jatuhnya kapak raksasa, umat manusia dipimpin oleh Chaos City Lord, dan mereka setara dengan anak-anak dari Chaos City Lord. Luo Feng telah membangkitkan kapak raksasa sebelum dia menjadi dewa sejati abadi dan pergi ke lorong reinkarnasi. Penguasa alam semesta akan dapat membangkitkan alam semesta yang mulia, dan kebangkitan dewa sejati abadi menjadi dewa sejati kekosongan secara alami adalah hal yang wajar. Kapak raksasa dapat berkultivasi hingga yang terkuat di alam semesta tanpa warisan kuno. Dengan warisan dunia jin, setelah berlatih selama puluhan juta tahun, basis kultivasi hampir sama dengan Chaos City Lord. Dewa sejati Void sudah bisa membangkitkan dewa sejati. Meskipun kapak raksasa telah dibangkitkan, alam semesta kecilnya hilang. Jenius kapak raksasa I, apakah perlu untuk tetap berada di tahap dewa sejati dan tidak maju 1 inci pun? Jika demikian, untuk kapak raksasa, hidup lebih baik daripada mati. Kapak raksasa, jangan berkecil hati, mungkin Luo Feng punya cara, saran Chaos City Lord. Kekacauan, aku bisa dibangkitkan. Aku sangat berterima kasih kepada Luo Feng ketika aku bertemu denganmu. Aku tidak menyangka bahwa seorang jenius kecil saat itu akan memiliki pencapaian seperti itu sekarang. Kapak raksasa memuji. Luo Feng telah mengalami banyak petualangan, dan semakin dia pergi ke belakang, semakin dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Kita tidak bisa mengalahkan kudanya. Dia sekarang adalah dewa sejati yang abadi, bahkan jika aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa yang keempat dunia jadi jin menghilang. Berdiri di puncak, kata Chaos City Lord. Sayangnya, saya hanya bisa terjebak di tingkat dewa sejati. Meskipun keinginan saya dapat terus meningkat, tidak ada gunanya jika kultivasi saya tidak meningkat. Kapak raksasa menghela nafas. Alam semesta tanah suci Luo Feng mencapai 100 miliar tahun cahaya. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Saya pikir dia harus memiliki cara untuk memulihkan budidaya dewa sejati yang alam semesta kecilnya dihancurkan. Hanya saja dia belum bergerak selama 30 juta tahun, zaman. Chaos City Lord juga tidak berdaya. Soal benua asal terbatas pada aturan tertinggi, dan Luo Feng tidak bisa mengatakannya. Chaos City Lord dan mereka tentu saja tidak tahu. Faktanya, Dongdi dan Ziwei mengalami reinkarnasi, dan kemudian Luo Feng juga membiarkan Morosa melahap alam semesta tanah suci Ziwei. Baru kemudian dia tahu bahwa Ziwei tidak lagi berada di tanah suci. Luo Feng pergi ke benua asal, bukan di laut semesta. Kecuali orang-orang yang paling dekat dengan Luo Feng yang tahu bahwa Dewa Luo Feng tidak ada di alam semesta kecil, pembangkit tenaga listrik lainnya di alam semesta juga tidak tahu. Setelah bencana binatang dunia berlalu, kecuali Dongdi, Luo Feng, dan alam semesta tanah suci leluhur asli, alam semesta kecil lainnya pada dasarnya telah ditelan oleh 900.000 binatang buas dunia. Di era reinkarnasi pertama, karena fakta bahwa dewa pertama dari klan bermata dewa berlindung di dunia binatang, itu hampir sepenuhnya musnah. Era reinkarnasi kedua baik-baik saja, pembangkit tenaga listrik dewa sejati meninggalkan alam semesta kecil lebih awal dan bersembunyi di 3 jadi utama. Namun, tanpa alam semesta kecil, basis kultivasi mereka tidak dapat maju 1 inci pun.
Tetapi dewa sejati, di laut alam semesta tanpa dewa kehampaan sejati, dapat memiliki pijakan apapun yang terjadi, tetapi ia tidak dapat lagi melalui siklus reinkarnasi. Meskipun mereka membenci Luo Feng, mereka tahu dalam hati mereka bahwa tanpa Luo Feng, mereka akan binasa, dan Raja Binatang Dunia akan menghancurkan segalanya. Sekarang mereka hanya bisa berkeliaran di lautan kosmik dan menjadi dewa-dewa miskin yang tidak memiliki rumah. Meskipun alam semesta mini Luo Feng besar, manusia sendiri tidak cukup, dan tentu saja mereka tidak akan tinggal di sana. Alam semesta tanah suci Dongdi dan Ziyue tidak dapat melahirkan dewa-dewa sejati. Faktanya, Dongdi dan Ziyue tidak ingin menyia-nyiakan asal kosmik mereka, sehingga kekuatan dewa mereka di benua asal juga akan menurun. Luo Feng berbeda, Luo Feng sudah menjadi dewa sejati yang abadi, dan alam semesta kecil telah mencapai 100 miliar tahun cahaya yang legendaris ditambah struktur sempurna dari awal Yuan. Bahkan jika beberapa dewa sejati Void lahir, itu mudah untuk dipulihkan. Tiba-tiba, Luo Feng, yang merasa diam, membuka matanya. Luo Feng menghela nafas lega, lalu berdiri. Tidak jauh dari inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng, Seamo dan inkarnasi ilahi dari dewa sejati Huo Qiong segera menyadarinya. Tuan, Seamo dan True God Fire Vault berteriak dengan penuh semangat pada saat yang bersamaan. Yah, ada apa dengan kalian berdua? Apakah kamu sangat bersemangat? Apakah ada yang salah? Luo Feng bertanya-tanya. Tuan, wawasan Anda yang satu ini adalah 30 juta zaman. Penguasa kota kekacauan telah menemukan Anda tidak kurang dari 100 kali, kata Huo Qiong Zhensen. Tuan kota Chaos, mengapa dia mencariku dengan terburu-buru? Huo Qiong, pergi dan temukan dia, kata Luo Feng acuh tak acuh. Di alam Luo Feng, hatinya masih seperti air, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa menyebabkan suasana hati Luo Feng berfluktuasi. Ya, Tuan, saya akan pergi sekarang. Dewa sejati Huo Qiong segera berteleportasi. Tuan, kami Yuhai dan penduduk bumi berada dalam garis keturunan yang sama, dan kami juga telah melahirkan beberapa dewa sejati cadangan. Hanya saja dalam pemahaman Anda, Guru, Anda belum membuka sumber alam semesta tanah suci untuk mereka, untuk menerobos. Basis kultivasi mereka tidak dapat ditingkatkan, dan sekarang mereka hanya dapat mengasah pikiran mereka. Saya bertekad, kata Seamus juga. Ya, mari kita buka sumber alam semesta tanah suci untuk mereka tembus. Itu hanya beberapa dewa sejati, dan itu adalah setetes ember untuk seorang guru. Luo Feng kemudian memutuskan untuk terhubung dengan sumbernya dan merilis beberapa dari sumber untuk membiarkan mereka menerobos dewa sejati. Luo Feng, Tuan Kota Chaos tahu bahwa Luo Feng sudah bangun, dan segera memberitahu kapak raksasa itu, dan dewa serta kapak raksasa itu berteleportasi secara langsung. Baiklah, Tuan, pendiri kapak raksasa. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, alam semesta kecil kapak besar telah dihancurkan, dan dia tidak dapat terus berkultivasi. Kapak besar tidak dapat meningkatkan kultivasinya, dan suasana hatinya sangat tertekan. Apakah Anda punya solusi? Tuan Kota Kekacauan bertanya dengan cemas. Tuan, saya lupa. Ketika saya membangkitkan pendiri kapak raksasa, saya lupa bahwa alam semesta kecilnya dihancurkan. Alam semesta kecil tidak dapat dibangkitkan, kata Luo Feng. Namun, biarkan kapak raksasa itu melanjutkan latihannya. Itu tidak sulit, kata Luo Feng perlahan. Bisakah kapak raksasa benar-benar melanjutkan pelatihan? Chaos City Lord dan kapak raksasa sangat bersemangat. Itu wajar, alam semesta kecil saya adalah ratusan miliar tahun cahaya. Cukup untuk memisahkan alam semesta kecil beberapa tahun cahaya dengan pendiri kapak raksasa. Bagi saya, untuk memisahkan alam semesta kecil beberapa tahun cahaya, bukan apa-apa, kata Luo Feng. Kapak hebat, kamu akhirnya bisa terus meningkat. Chaos sangat senang dengan kapak besar itu. Haha, Luo Feng, terima kasih banyak. Ketika kamu tumbuh dewasa, aku tidak memberimu bantuan apapun, tetapi kamu membantuku tanpa memikirkan imbalan apapun. Aku benar-benar malu. Kapak raksasa menghela nafas. Pendiri kapak raksasa, jangan katakan itu. Nenek moyang asli telah ditekan, dan kamu memberikan kontribusi terbesar bagi umat manusia. Tanpamu, kami manusia tidak akan bisa menjadi ras puncak. Dengan kata lain, aku tidak memiliki lingkungan yang baik. Anda tidak terlihat. Ini telah banyak membantu saya, kata Luo Feng. Hoho, Luo Feng, aku malu dengan apa yang kamu katakan. Aku tidak akan bertele-tele. Jangan ragu untuk berbicara tentang tempat di mana aku bisa menggunakan kapak raksasaku di masa depan.
Meskipun kapak raksasa tahu bahwa Luo level Feng membutuhkannya juga tidak, tapi kapak raksasa tidak bisa memikirkan cara lain untuk membalas Luo Feng. Selama pendiri kapak raksasa, kamu berlatih keras terlalu mudah untuk menembus siklus reinkarnasi dengan bakatmu. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba, kata Luo Feng. Oke, kalau begitu aku akan berkultivasi ke Dewa Sejati Void sesegera mungkin, dan menerobos reinkarnasi, kata kapak raksasa dengan berani. Yah, aku akan mendirikan sebuah alam semesta kecil untukmu sekarang. Dewaku masih berkeliaran, dan segera aku akan jatuh ke dalam sentimen lagi. Kali ini mungkin lebih lama, kata Luo Feng. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata kapak raksasa itu. Tidak masalah, ini hanya masalah kecil, kata Luo Feng ringan. Untuk Luo Feng, itu benar-benar bukan masalah besar untuk memisahkan alam semesta kecil beberapa tahun cahaya. Ini seperti memberi master alam semesta terobosan untuk menjadi dewa sejati. Bagi Luo Feng, konsumsi alam semesta kecil 100 miliar tahun cahaya dapat diabaikan. Akan segera kembali. Bagi Grid Akse, itu adalah hal terpenting dalam hidupnya. Terserah Anda untuk melanjutkan kultivasi Anda, kapak besar sangat penting bagi manusia. Kapak raksasa dapat dibangkitkan dan dilatih kembali, yang merupakan hal yang sangat beruntung bagi manusia. Lagi pula, ketika manusia tidak memiliki nenek moyang, mereka didukung oleh kapak raksasa dan monster chaos. Kapak raksasa berkontribusi lebih banyak lagi. Dia adalah satu-satunya manusia di alam semesta. Hanya manusia yang dapat menempati peringkat di antara ras puncak dan memperoleh banyak sumber daya. Kekacauan juga hanya mengendalikan situasi keseluruhan dalam diri manusia. Kapak raksasa dapat dilatih kembali, dan yang paling menarik adalah sekelompok orang yang telah mengikuti kapak raksasa sebelum zaman yang tak terhitung jumlahnya, seperti Tuan Kota Kekacauan, Dewa Kegelapan Sejati, dan Dewa Sejati Longsing. Kapak besar adalah kakak laki-laki mereka. Kapak raksasa mendapatkan kembali kualifikasi untuk berlatih, dan dia sangat bersemangat untuk berlatih. Chaos City Lord dan yang lainnya tidak akan repot. Kemudian kapak raksasa pergi mencari tempat untuk mundur dan berlatih. Wilayah manusia saat ini hanyalah dua alam semesta kecil Luo Feng dan leluhur asli. Ini jauh lebih kecil daripada ketika berada di alam semesta asli. Di alam semesta asli, lebih dari setengah wilayah adalah manusia, dan hanya beberapa dewa sejati lahir. Bahkan dua jenius, Seamo dan Huo Qiong, tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang diperlukan untuk menerobos ke Void True God. Namun, Luo Feng telah melampaui reinkarnasi. Alam semesta kecil Luo Feng bisa ada selamanya, dan hidup mereka tidak terbatas, sehingga mereka perlahan bisa mengolah dan membuat terobosan. Untuk benua asal, puluhan ribu reinkarnasi hanyalah sekejap mata, dan benua asal tidak akan mengalami perubahan besar sama sekali. Manusia memiliki alam semesta tanah suci 100 miliar tahun cahaya dari Luo Feng, dan mereka mampu menembus dewa sejati Void. Selama ada cukup waktu, sejumlah besar orang kuat pasti akan memasuki benua asal. Di pinggiran tanah penghancuran, debu yang telah diubah Luo Feng dan Morosa telah berhenti mengambang. Morosa sendiri mewakili kehancuran, dan memahami cara penghancuran itu seperti anak kecil yang bermain di rumah. Morosa selalu memperhatikan Luo Feng, dan ketika Luo Feng bangun, Morosa memperhatikannya. Tuan, Anda telah menyadari era 30 juta. Bagaimana realisasinya? Kata Morosa melalui transmisi suara. Era 30 juta hanyalah sesaat. Cara kehancuranku telah membuat banyak kemajuan. Tapi itu tidak mudah untuk dipahami. Kita harus masuk lebih dalam ke tanah kehancuran, kata Luo Feng. Yah, aku akan pergi dengan tuannya, kata Morosa. Oke, inkarnasi kekuatan ilahi saya dipercepat 10.000 kali di ruang warisan, tetapi keinginan saya jauh lebih kuat. Saya percaya bahwa setelah saya memperdalam pemahaman saya kali ini, saya hampir akan dapat mencapai puncak menjadi orang suci. Kata Luo Feng. Baik Luo Feng dan Morosa memanfaatkan kemampuan mereka yang tidak berwarna dan tidak terlihat untuk mengubahnya menjadi debu kecil. Meskipun aura mereka telah berubah, mereka masih dapat ditemukan ketika mereka bertemu dengan orang yang kuat di atas penyucian. Tidak ada alam pelepasan, tidak ada perubahan di sekitarnya sangat terasa. Dengan cara ini, bahkan jika mereka disebut orang suci, sulit untuk menemukan mereka. Di atas batu yang berjarak puluhan tahun cahaya dari Luo Feng, seorang pria muda berbaju hitam putih sedang duduk di atasnya. Sudah lama sejak saya datang ke pinggiran tanah penghancuran. Saya telah bertemu banyak dewa sejati Void, tetapi saya belum menemukan satu pun dewa sejati abadi.
Benar saja, ada terlalu sedikit pembangkit tenaga listrik di pinggiran. Pemuda berjubah hitam itu berpikir dengan marah. Tiba-tiba, mengapa kedua debu itu tampak berbeda dari debu lainnya? Tiba-tiba dia menyadari bahwa ini bukan debu biasa, tetapi seseorang yang menggunakan metode transformasi. Meskipun dewa sejati dapat mengubah dewa mereka sendiri sesuka hati, tubuh, tetapi nafas tidak berubah. Tanpa diduga, nafasnya telah berubah, itu benar-benar seorang master. Aku akan bertemu dengannya di masa lalu. Pemuda berjubah hitam itu berteleportasi ke sekitar Luo Feng dan Morosa. Pada saat ini, Luo Feng dan Morosa baru saja menyelesaikan pemahaman mereka, dan mereka berkomunikasi melalui transmisi suara. Pada dasarnya, mereka tidak memiliki banyak tindakan pencegahan, dan mereka umumnya tidak dapat menemukan keberadaan di atas dewa sejati abadi di pinggiran, jadi bahkan jika seseorang tidak akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Selain itu, Morosa ada di sana. Tiba-tiba, kekuatan kekosongan menyapu, dan Luo Feng dan Morosa segera menyadarinya. Ruang diblokir. Hei, kamu memiliki kemampuan tersembunyi yang sangat kuat, keluar dan temui. Teriak pemuda berjubah hitam. Kekosongan di dekatnya dikendalikan oleh pemuda berjubah hitam, dan pemuda berjubah itu dapat mengirimkan suaranya kemana saja. Luo Feng dan Morosa tidak ragu-ragu, dan segera memulihkan tubuh mereka. Luo Feng menjadi dewa, dan Morosa menjadi manusia. Lagi pula, lebih baik berhati-hati. Tuan, apakah Anda ingin menyingkirkannya? Kata Morosa. Luo Feng mengirim transmisi suara ke Morosa untuk melihatnya terlebih dahulu, dan kemudian dia hanyalah dewa kehampaan sejati, untuk melihat apa yang ingin dia lakukan. Buka, Luo Feng berteriak, dan kekosongan di dekatnya dengan cepat dikompresi oleh lebih dari setengahnya. Gagasan Luo Feng tentang kekosongan itu jauh lebih kuat daripada pemuda berjubah hitam. Tentu saja, Luo Feng masih menyembunyikan kekuatannya di dewa sejati yang kosong. Katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu. Kata Luo Feng, dewa sejati Void berani datang ke tempat kehancuran. Bahkan di pinggiran, ada orang dengan banyak cara. Meskipun pemuda berjubah hitam itu tidak mengetahui kekuatan Luo Feng, pikiran kosong Luo Feng telah menghabiskan banyak biaya, dan dia harus berhati-hati. Aku baru saja melihat dua debu yang tidak biasa, aku hanya ingin melihatnya, kata pemuda berjubah hitam. Meskipun Luo Feng menyembunyikan kekuatannya, tetapi jika dia yakin tentang orang ini, apalagi Morosa, dia takut dia akan memiliki penolong. Luo Feng melihat pemuda berjubah hitam, mata Luo Feng berubah menjadi sebuah planet besar. Planet ini berputar, memancarkan kekuatan tak terbatas, kehendak yang sangat tajam, seperti pedang tajam. Seni kolom, itu benar, Luo Feng berharap pemuda berjubah hitam itu akan mundur meskipun ada kesulitan. Pemuda berjubah hitam itu hanya tertegun sesaat, lalu dengan cepat pulih. Tidak ada dampak besar. Serangan jiwa yang begitu kuat, aku hampir kalah. Pemuda berjubah hitam itu ketakutan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Luo Feng. Dia baru saja menggunakan teknik primordial untuk mengubah kehendak Roh Kudus, tetapi dia hanya mengguncangnya sedikit, tetapi itu tidak berpengaruh. Dapat dilihat bahwa kehendak pemuda berjubah hitam ini adalah yang paling kuat, setidaknya telah mencapai titik disebut orang suci, dan jiwanya masih sangat bagus. Haha, pemuda berjubah hitam itu tertawa, sudah lama aku tidak bertemu seseorang yang menyenangkan sepertimu. Ayo bertarung. Setelah pemuda berjubah hitam itu selesai berbicara, dia segera membawa pisau tambahan di tangannya. Dan bagian belakang pisau sangat hitam dan putih, seharusnya pisau itu kosong. Luo Feng segera melihatnya. Aku tidak tahu level berapa teknik rahasianya. Coba saja sebentar. Luo Feng juga menggunakan Divine Power untuk menyingkat pisau, karena dia tidak membawa harta apapun kali ini. Senjata yang diringkas oleh Divine Power, ditambah dengan teknik rahasia tingkat 6 Luo Feng, juga bisa mengerahkan kekuatan tak terkalahkan dari Dewa Sejati Void. Kedua kekosongan bertabrakan dan menolak untuk menyerah satu sama lain, tetapi jelas bahwa kekosongan Luo Feng sedikit lebih baik. Luo Feng dan pria itu berteleportasi bersama, dan suara pisau di tangan mereka menyapu, bergema di seluruh kehampaan. Kekuatan itu membuat keduanya mundur selangkah. Morosa sedang menonton, dia sangat percaya diri pada Luo Feng, jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir. Setelah pukulan ini, mereka berdua mengetahui kekuatan satu sama lain. Pemuda berjubah hitam terkejut bahwa ada orang-orang tingkat Void yang bisa bersaing dengan mereka sendiri. Luo Feng terkejut bahwa Dewa Sejati Void memiliki kekuatan seperti itu. Pukulan barusan memiliki kekuatan teknik rahasia tingkat 8.
Luo Feng baru saja menyentuh ambang teknik rahasia tingkat ke-7. Hukum rahasia. Dengan kekuatan Dewa Sejati Void, Luo Feng menggunakan harta aliran mekanis untuk memecahkan kekuatan tempur puncak paling banyak dari urutan ke-8. Pemuda berjubah hitam ini tidak sederhana. Di sini sekali lagi, di kontinen of Origin, ada divisi baru dari Secret Law. Metode rahasia tingkat ke-11 dari tingkat Dewa Sejati dari Laut Alam Semesta hanya disebut metode rahasia tingkat pertama di benua asal. Dewa Sejati Void mampu menciptakan teknik rahasia tingkat kedua dan ketiga. Dewa Sejati Abadi umumnya dapat membuat teknik rahasia tingkat keempat dan kelima. Secara umum disebut keberadaan suci untuk menciptakan teknik rahasia tingkat ke-6. Orang yang dapat membuat metode rahasia tingkat ke-7 disebut puncak suci. Seperti wasiat Luo Feng yang telah dinyatakan suci, kesadaran wasiat berhubungan erat dengan jiwa, dan juga erat hubungannya dengan pemahaman. Jika wasiat disebut suci, maka sangat mungkin untuk membuat teknik rahasia tingkat ke-6. Dan Raja Dewa Utama dapat membuat metode rahasia tingkat 8. Lebih dalam adalah menciptakan teknik rahasia tingkat ke-9. Hanya Raja Dewa Puncak yang dapat membuat teknik rahasia tingkat ke-10. Luo Feng percaya bahwa leluhur asli pada dasarnya tak terkalahkan di tingkat kekosongan, dan ada seseorang yang lebih kuat dari leluhur asli, dan bahkan lebih kebetulan, dia juga seorang manusia. Luo Feng memandang pria berbaju hitam putih. Menggunakan teknik primordial, dia bisa sangat memengaruhi kesucian tingkat dasar, tetapi pemuda ini hanya sedikit terpengaruh. Karakter seperti itu adalah jenius yang tiada taranya, dan Luo Feng tidak bisa membiarkan dia mempengaruhinya di masa depan jika dia tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Level fight sangat kuat, dan ketika dia mencapai level Eternal True God, Luo Feng tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa membunuhnya jika tidak ada harta seperti Star Tower dan Chaos Golden Wing. Tidak masalah untuk mengalahkannya. Jenius seperti itu, lebih baik menerimanya sebagai murid. Setelah Morosa mendengar apa yang Luo Feng katakan, Luo Feng berteleportasi menjauh dari pria itu, dan Morosa dengan cepat menambahkan. Luo Feng menghapus kekosongan. Begitu Morosa datang, dia mengendalikan pemuda berjubah hitam dengan satu pemikiran tentang dewa sejati yang abadi. Dewa abadi. Pemuda berjubah hitam itu terkejut, tetapi dia tidak panik, tetapi menjadi tenang, dan kemudian berkata kepada Morosa dan Luo Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Dia juga tahu bahwa hidupnya ada di Moruo. Di tangan Sa dan Luo Feng, bahkan Luo Feng tidak bisa mengalahkannya, apalagi menambahkan dewa sejati abadi, tidak akan ada masalah dalam menghancurkannya. Tidak semua orang di benua asal memiliki teknik kebangkitan rahasia. Pria ini jelas tidak. Morosa, kamu mengatakan bahwa kamu sangat mengaguminya, dan kamu ingin menerima dia sebagai murid Luo Feng. Luo Feng berkata kepada Divine Power Morosa. Morosa tahu apa yang harus dilakukan segera. Tapi Morosa pertama-tama bingung. Wah, apa lagi yang harus kamu katakan? Morosa tampak memandangi pemuda berjubah hitam itu sambil menonton drama itu. Saya tidak menyangka bahwa ada dewa sejati yang kekal, dan saya belum menemukannya sepanjang waktu. Ini benar-benar kesalahan. Pria itu menghela nafas, saya pikir saya bertarung melintasi benua asal, sudah tak terkalahkan di tingkat kekosongan. Saya tidak berharap untuk mati di sini hari ini. Harapan apa yang ada di sana? Oh, namamu, Do, dari faksi mana? Tanya Morosa lagi. Nama saya, Do, saya hanya seorang penyendiri. Saya tidak memiliki kekuatan. Jika saya memiliki kekuatan, apakah Anda pikir saya tidak dapat memanggil seseorang sekarang? Kata pemuda berjubah hitam. Jadi, aku mengagumimu dan ingin menerimamu sebagai muridku. Yang barusan adalah muridku, dia tidak lebih buruk darimu. Jika kamu muridku, kamu tidak akan menderita. Tentukan pilihan dan beri kamu dua jalan. Jika kamu tidak setuju, kamu akan mati. Morosa memberitahu pemuda berjubah hitam itu sesuai dengan kata-kata Luo Feng. Jika kamu setuju, tidak apa-apa. Jika kamu tidak setuju, bunuh Wuxie. Luo Feng tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik, dan dia tidak akan pernah lunak pada musuh. Wajah pemuda berjubah hitam itu suram dan tidak pasti. Berapa banyak master kacau yang ingin menerimaku sebagai murid, aku tidak setuju. Bahkan Raja para Dewa, aku harus memikirkannya, kamu. Pemuda berjubah hitam itu jelas berpikir bahwa kekuatan Morosa terlalu buruk. Jadi, tepat saat Morosa hendak bergerak. Namun, saya tidak punya pilihan sekarang, jadi mari kita setuju. Kami membuat sumpah berdasarkan aturan tertinggi. Jika Anda dan saya melanggar aturan tertinggi, kami akan dibunuh oleh aturan tertinggi.
Saya berharap untuk melakukan perjalanan daratan dan bercocok tanam dengan bebas. Orang-orang muda juga sangat licin, mengetahui bahwa jika mereka tidak mengikuti seorang guru, mereka akan mati. Jadi mereka hanya bisa berkompromi. Jika Anda baik-baik saja, jangan datang kepada saya. Saya tidak butuh saran Anda. Anda dapat memberitahu saya jika Anda memiliki sesuatu. Ini adalah token komunikasi dengan jejak jiwa saya di dalamnya. Itu hanya sebuah guru tambahan. Selama Anda memberi diri Anda kebebasan, itu tidak akan memengaruhi Anda. Yah, kamu akan menjadi murid Luo Feng mulai sekarang. Jangan menatapku seperti itu. Tidak akan lama sebelum kamu tahu seberapa bijaksana keputusanmu sekarang, kata Morosa. Jika bukan karena keputusan Luo Feng, perintah, Morosa akan terlalu malas merawatnya. Setelah pemuda berjubah hitam dan Morosa membuat sumpah, Morosa membiarkannya pergi sendiri. Luo Feng tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya sekarang, dan dia tidak dapat menerima magang. Do juga mencari kematian dengan mengikuti sisi Luo Feng, dan Luo Feng tidak punya waktu untuk peduli padanya. Tapi ini lebih baik. Do sekarang adalah murid nominal Luo Feng. Selama dia tidak mati, Luo Feng dapat menerimanya sebagai murid resmi setelah dia menjadi Raja Dewa. Jenius seperti itu, bahkan di benua asal, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk dilahirkan. Dibandingkan dengan dua murid Luo Feng yang paling berbakat, Huo Qiong dan Simo berkali-kali lebih kuat. Jika dia tidak memiliki siapapun untuk membimbing kultivasinya sebelumnya, dia akan menjadi jenius bahkan lebih dari Luo Feng. Tetapi dia pasti telah memperoleh warisan yang kuat, jika tidak mungkin menjadi begitu menantang. Selama Do tidak dibunuh oleh orang lain, tidak ada masalah untuk menjadi Raja Dewa, dan Luo Feng juga akan melatihnya pada waktu itu. Tapi sekarang, Luo Feng masih perlu meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Semakin cepat Anda menjadi Raja Dewa, semakin cepat Anda dapat secara resmi menerima dia sebagai murid. Saya percaya itu akan sangat membantu Luo Feng di masa depan. Ayo pergi, Morosa. Kita harus pergi ke tempat yang dekat dengan inti untuk memahami dan mengolahnya. Kekuatan kehancuran di sini masih terlalu lemah untuk kita sekarang. Ilusi debu Luo Feng masuk lebih dalam ke tanah kehancuran setelah berteleportasi pergi. Morosa mengikuti. Luo Feng dan Morosa berteleportasi tanpa henti, dan akhirnya berhenti sepertiga jalan dari intinya. Sudah hampir sampai. Saya merasa kekuatan penghancur itu tepat. Jika kita bergerak maju, kita harus mengalihkan perhatian dan menahan aura kehancuran. Jika tidak, efeknya tidak akan tercapai. Nah, mari kita lanjutkan untuk memahami apa yang kita butuhkan. Kebanyakan sekarang adalah akumulasi. Lagi pula, waktu kultivasi kita terlalu singkat, kata Luo Feng. Ya, Tuan, meskipun Raja Binatang Buas dunia kita sudah dewasa, kita dapat mencapai alam Raja Dewa. Namun, bahkan Raja Dewa memiliki kekuatan dan kelemahan. Raja Dewa utama tidak berguna bagi tuannya, jadi saya harus berlatih keras untuk membantu. Master lagi, kata Morosa jujur. Morosa, kamu beruntung. Dengan kata-katamu, Tuan akan lega. Tuan akan memperlakukanmu dengan baik, kata Luo Feng lega. Sayang dan menyakitkan, dalam ingatan warisanku, ada cara bagi Raja Binatang Buas dunia untuk dipromosikan ke ranah Raja Dewa Puncak. Aku pasti tidak akan mengecewakan tuannya, kata Morosa tegas. Binatang buas di langit berbintang dapat mewarisi ingatan. Raja Binatang Buas berkali-kali lebih mulia daripada binatang buas raksasa di langit berbintang. Secara alami ada warisan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Morosa hanya bisa memahaminya sendiri dan tidak bisa meneruskannya ke Luo Feng. Jika tidak, Luo Feng bisa menggunakan ini sebagai referensi untuk memahami teknik rahasia yang lebih kuat. Alam semesta tanah suci Luo Feng, Gunung Jiuji. Guru, saya akan memasuki wawasan yang lebih dalam. Wawasan ini pasti akan sangat panjang, mulai dari 1 atau 2 reinkarnasi hingga reinkarnasi yang tak terbatas. Urusan manusia akan diserahkan kepada guru dan kapak raksasa. Kekuatan ilahi Luo Feng jalan inkarnasi. Meskipun saya tidak tahu di mana dewa Anda menyadarinya, guru pasti akan menunggu Anda untuk menyadarinya sebelum menerobos, kata Chaos City Lord. Oke, ketika saya menyelesaikan persepsi saya, guru akan segera menerobos. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat bertemu murid setelah melewati perjalanan reinkarnasi. Luo Feng juga tahu kegigihan penguasa kota Chaos, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, Luo Feng dan Morosa jatuh ke dalam pemahaman yang lebih dalam di tanah kehancuran. Luo Feng, anak ini, aku tidak tahu kemana dia pergi.
Dia tidak akan pergi ke 10 Jedi Agung, kan? Aku tidak akan berani terburu-buru ke tempat seperti itu di masa jayanya. Telah bereinkarnasi di benua asal, dan sekarang namanya adalah roller coaster. Faktanya, nama Zanshan Ke hanyalah nama panggilan yang diberikan kepadanya oleh pembangkit tenaga listrik alam semesta asli. Bahkan Luo Feng tidak tahu nama asli Zanshan Ke. Roller coaster, kenapa kamu berlarian lagi? Seorang pria buas yang tampak seperti kapak raksasa menemukan roller coaster. Intangi Blepik, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk meninggalkanku sendiri? Kata roller coaster tidak puas. Kamu bilang kamu masih kecil, jangan diam di rumah, apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Kata Wu Xingfeng, seorang biadab yang menyerupai kapak raksasa. Saya bilang jangan khawatir tentang itu. Secara alami, saya berlari keluar untuk berkultivasi. Roller coaster itu tidak berdaya, puncak yang tidak terlihat ini telah menghantuinya, meskipun itu karena niat baik dan peduli pada dirinya sendiri. Tapi siapa roller coaster itu? Ini adalah reinkarnasi dari Raja Jin. Tidak ada batasan pada roller coaster di benua asal, dan dia bertekad untuk menembus dewa sejati dengan 100.000 kali kekuatan ilahi seperti Luo Feng. Ini tidak sulit untuk roller coaster dengan kehendak Raja Dewa. Roller coaster telah bereinkarnasi di benua asal ketika Luo Feng menyadari jalan kehancuran, dan sekarang sudah bertahun-tahun, dan telah mencapai master dunia. Saya percaya bahwa jika Anda memberi roller coaster era reinkarnasi, Anda akan dapat menembus dewa sejati dengan 100.000 kali kekuatan ilahi. Pada saat itu, roller coaster akan berkultivasi dan meningkat sepenuhnya dengan kehendak dan persepsi Raja Dewa, dan tidak akan ada kemacetan. Bahkan lebih mungkin bahwa Luo Feng akan mencapai kerajaan Raja Dewa sebelum Luo Feng. Tapi Luo Feng tidak akan jauh lebih lambat dari roller coaster. Sejauh Luo Feng dapat mempraktekkan teknik asal yang tidak dapat dikultivasikan oleh para jenius puncak yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, Luo Feng dapat disebut sebagai jenius pertama sejak era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di benua asal. Terlebih lagi, Luo Feng sekarang adalah dewa sejati yang abadi. Meski roller coaster adalah reinkarnasi dari Raja Jin, roller coaster tidak berani terlalu pamer. Jadi dia bersembunyi dan berlatih di desa pegunungan kecil suku Zhenyan. Roller coaster itu bereinkarnasi di desa pegunungan kecil, dan penduduk desa secara alami menyambutnya. Saluran reinkarnasi memiliki keinginan yang kuat, tetapi masih banyak dewa sejati Void yang gagal bereinkarnasi di benua asal, tetapi mereka tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Mereka dapat berkultivasi ke dewa sejati Void dalam 3 era reinkarnasi, dan bakat mereka masih sangat kuat. Seperti roller coaster, penduduk desa menganggapnya sebagai dewa kehampaan sejati yang telah gagal dalam reinkarnasi dan bereinkarnasi di suku Zhenyan. Siapa bilang roller coaster tidak diajarkan oleh yang kuat, dan kecepatan pelatihannya lebih cepat dari orang lain? Siapa yang mengira bahwa Raja para Dewa sebenarnya akan bereinkarnasi di sini? Lagi pula, Raja Dewa terlalu jauh untuk mereka, dan mereka hanya bisa melihat keberadaan yang tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi mereka. Sama seperti Luo Feng yang memandang Chaos City Lord ketika dia masih menjadi penguasa dunia. Roller coaster, kamu masih sangat kasar. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari Dewa Sejati Void, tetapi Dewa Sejati Void dari benua asal memiliki miliaran dolar, kamu tidak dapat melakukannya seperti ini, kata Wu Xingfeng pahit. Oke, aku bukan reinkarnasi dari dewa kehampaan sejati. Aku hanya ingin berlatih sendiri dengan tenang. Kamu bisa melakukannya sendiri, jangan khawatirkan aku. Roller coaster juga melihat pertumbuhannya, bumi, bagaimana perasaannya Wu Xingfeng dan Tang Seng memiliki kecocokan. Segera, roller coaster mengabaikan Wu Xingfeng dan beralih ke tempat lain untuk berlatih. Desa ini sangat besar, dan hanya ada beberapa tempat di mana seseorang dapat berkultivasi. Roller coaster tidak selalu bisa menghancurkan istana Jinwang. Jika ini ditemukan oleh orang kuat yang mengetahui harta karun itu, dengan kekuatan roller coaster saat ini, siapapun yang disebut orang suci pasti akan dibawa pergi. Sebelum kekuatannya tidak cukup, roller coaster hanya bisa berhati-hati dan berhati-hati, agar tidak terbalik di selokan. Jika Anda tidak menjadi Raja Dewa Puncak kali ini, apakah Anda harus pergi ke alam semesta untuk bereinkarnasi lagi? Roller coaster telah mencoba rasa sakit karena ditekan oleh alam semesta asli dan aturan tertinggi, dan saya tidak ingin mencoba lagi. Alam semesta kecil Luo Feng. Kekacauan. Luo Feng harus mengerti begitu lama kali ini, apakah kamu yakin ingin menunggunya bangun sebelum menerobos? Tanya kapak raksasa. Ya, aku juga mengerti apa maksud Luo Feng.
Dia menyuruh kita untuk tidak terlalu khawatir. Tanah suci Luo Feng akan selalu ada, dan kita benar-benar tidak perlu terburu-buru melalui reinkarnasi seperti orang-orang kuat di era reinkarnasi pertama. Kata Tuan Kota Kekacauan. Luo Feng menghilang setelah dia melewati reinkarnasi. Luo Feng tidak bisa memberitahu kita di mana dia berada. Hanya dengan melewati reinkarnasi kita dapat menemukan misteri reinkarnasi. Bagaimanapun juga, kapak raksasa berharap untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Masa depan Feng diserahkan kepada Luo Feng saja, dan kapak raksasa itu sangat tidak senang. Luo Feng sudah melewati samsara, meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas. Tapi karena dia tidak mengatakan apa-apa, dia setuju untuk menunggunya bangun sebelum melewati samsara. Saya pikir dia khawatir setelah kami melewatinya, melalui samsara, dia masih memahami dan tidak bisa memperhitungkannya. Kata Chaos City Lord. Luo Feng memikirkan kita harus percaya padanya. Sekarang Luo Feng adalah satu-satunya pendukung bagi kita manusia, kita berdua tidak begitu penting. Tuan Kota Chaos secara alami percaya pada Luo Feng. Oh, tidak pernah terpikir bahwa masa depan umat manusia akan dikaitkan dengan seorang pemuda yang tumbuh di bawah hidung kita. Kapak raksasa menghela nafas, dia benar-benar merasa tua. Ini benar-benar orang yang berbakat di negara ini, dan ombak depan tidak setinggi ombak belakang. Kapak raksasa, kamu bisa pergi ke reinkarnasi. Dengan tempat ekstra suci bagi manusia, itu juga bisa menumbuhkan lebih banyak jenius. Saran Chaos City Lord. Lupakan saja, kamu tidak ingin melalui reinkarnasi. Tidak masuk akal bagiku untuk melewatinya sendirian. Dengan alam semesta tanah suci Luo Feng berjarak 100 miliar tahun cahaya. Bahkan jika alam semesta tanah suciku dapat mencapai alam semesta, ukuran nenek moyang aslinya lebih dari 5 miliar tahun cahaya, ini juga memiliki dampak yang sangat kecil pada umat manusia. Kapak raksasa dapat melihatnya. Baiklah, mari kita tunggu Luo Feng bangun. Dia hanya berkultivasi kurang dari satu era reinkarnasi. Kali ini, dia telah menyadari setidaknya beberapa era reinkarnasi. Setelah bangun, kultivasinya pasti akan meningkat lebih dari satu. Dengan cara ini, umat manusia kita, jangan khawatir. Chaos City Lord menghela nafas dengan emosi. Oke, ayo pergi dan belajar dan berlatih. Meskipun kita tidak bisa langsung menerobos dari dewa sejati ke dewa sejati abadi dalam satu gerakan seperti Luo Feng, tetapi ketika kita menerobos di masa depan, masih mungkin untuk pergi lebih jauh di kekosongan dewa sejati. Kapak raksasa menyala lagi. Semangat juang. Baiklah, Tuan Kota Chaos setuju. Di tanah kehancuran, Luo Feng dan Morosa sekali lagi berubah menjadi debu, bersembunyi di kehampaan dan terus-menerus memahami jalan kehancuran. Morosa sendiri mewakili kehancuran, jadi dia tidak perlu memahami cara penghancuran. Dia juga mencoba berkultivasi ke puncak Raja Dewa. Kali ini, Luo Feng belajar untuk patuh dan langsung menempel pada batu raksasa itu. Dengan cara ini, jika kekuatan ilahi Raja Dewa dan orang kuat tidak diselidiki dengan cermat, dia tidak akan melihat dua partikel debu di atas batu. Dan Luo Feng dan Morosa mengikuti batu ini, melayang menuju inti tanah penghancuran dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Saat pemahaman Luo Feng tentang jalan kehancuran menjadi semakin mendalam, dia secara alami mampu mengatasi aura kehancuran yang lebih kuat tanpa mempengaruhi pemahaman dan kultivasinya. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk menandatangani kontrak dengan orang yang sama, dan Lanlan tidak memiliki harapan. Lanlan akan menyelesaikan buku lebih cepat, dan kemudian memulai teks asli Lanlan, dan meminta dukungan saudara-saudara. Dua lagi sekarang dipulihkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.